Papa ini juga idolanya anak Jaksel. Jadi waktu ini kan kita di kawasan Bulungan nih. Dulu Papa tuh kalau manggung di GOR itu kita nonton banget mengenai Cikigo. Cikigo. Kita lagi bagian. Dan ini Free Palestine. Iya. Free Palestine. Free Palestine. Aku tuh pengen mempop culture-kan isu Palestina. Saya tuh berusaha mempop culture-kan isu Palestina biar bisa dimiliki banyak orang. Dan Kalau kita pakai kan jadi kayak orang ngeliat kan. Tak Jadi bilang, ini Bu nanti- Nur kalau ada Pak Sandi KW boleh ya Bu? Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Dan hari ini kita kedatangan tamu Ciki and Bella Fauzi. Pak Sandi. Kita senang banget loh banget. Pak diundang sih. Senang nih. Sebenernya kakak sih. Iya bener kayak Pak Sandi itu adalah role model aku gitu Pak. Terakhir kali ketemu waktu kamu lagi showcasing Fashion show. di Makasih banyak Pak. Makasih Jakarta loh. Convention Center. Pak Sandi dan Bu Nur langsung datang. Seneng banget ada Pak Sandi sama Bu Nur. Yang paling seneng kakak saya. Banyak yang minta foto juga kan. Jadi kan yang nonton adik saya tuh rame Lucu gitu. Karena ada Pak Sandi aja datang nonton Cikigo gitu. Iya, Jadi kayak makasih banyak Pak. Bener-bener senang Masya Allah. Dan seneng kita banget. bukan hanya datang dan dukung di Insya Allah fashion show-nya, tapi kita bawa produknya ke New York. Makasih. Iya loh. Dan kita- Ada fotonya nanti boleh tolong di-insert ya. Kan ada fotonya kan Pak Sandi sama Bu Nur kan. Oh iya, kan. gitu. Ada di belakang ya pakai Cikigo. ada di IG Karena aku kita juga. sangat bangga banget Makasih produk banyak, Ciki. Makasih Pak. Tapi di jalanan aman Pak? Di New York. Aman. Oh, nggak ada yang kayak, hey, took off your jacket gitu, nggak ya? No, dia malah bilang, I really like your jacket. Wah, mantap. Alhamdulillah. Cikigo next Fashion Week New York Fashion Wah, Week. amin. Tapi sebenarnya itu emang tujuan saya bikin apa ya, isu Palestina di produk-produk fashion kayak yang saya pakai gini Pak. Betul. Supaya nafasnya tuh makin panjang. Iya, Iya. Jadi saya tuh berusaha mempop culture-kan isu Palestina biar bisa dimiliki banyak orang. Dan Kalau Iya. kita pakai kan jadi kayak orang ngeliat kan. Iya, dan jadi justru malah kekuatan ekonomi kreatif kan dalam Iya, menyuarakan Pak Sandi banget kan. pembelaan Benar, kita dalam balutan karya fashion di Yoi. ekonomi kreatif. Iya, Kalau benar. Bella Iya, ini siapa? kita udah kerjasama dari beberapa tahun yang lalu. Iya, pernah ngisi acaranya Pak Sandi juga waktu zaman pandemi. Waktu pandemi kita ingin webinar, dorong iya. kreativitas para entrepreneur dan Iya. Bella yang Salah jadi satu hostnya lah gitu. host dan Bella yang mengulik-ngulik tentang Wih, entrepreneurship. iya. Tapi hari ini kita akan bicarakan tentang bagaimana perjalanan kalian berdua menjalani kehidupan sehari-hari. Tadi kita dengan- jalan dari Bintaro ke sini. Iya, naik mobil sih. Tapi kalian tuh kan terkenal bahwa modern tapi juga moderat dan very Islamic. Dan ini yang Padahal seadanya sih kalau kita Pak. Ya gue lagi ya, jadi malu. tapi kan ini mungkin bisa dibagikan cerita dari kedua orang tua yang sama-sama public figure gitu loh. Iya. Mama almarhumah itu idola kita semua ya. Masya Allah. Jadi Masih saudara Pak Sandi. masih saudara Sandi juga kita. iya. Benar. Dan Balik. Papa ini juga idolanya anak Jaksel. Jadi waktu ini kan kita di kawasan Bulungan nih. Dulu Papa tuh kalau manggung di GOR itu kita nonton banget gitu. Oh, loh. zaman dulu. Zaman dulu waktu Ditegesin ya. Enggak. Iya. Gue bingung. 40 tahun yang lalu. Iya. Nah, ini dari kedua orang tua yang ada di dunia kreatif, dunia boleh dibilang public celebrity. Bisa diceritain nggak sih Oke. bagaimana papa mama, panggilannya papa mama ya? Ayah ibu. Ayah ibu tuh memandu kalian, mendidik dan juga menyiapkan koridor-koridor Islami dan bisa memberikan sebuah inspirasi. Oke, siap.
Mau Ciki Yang dulu. kakak lah. Aduh, malu Emang aku enak jadi. jadi kakak. Iya, itu tidak berlaku. Oke, mungkin kalau misalnya dari pengalaman saya, Pak Sandi, dari kecil itu ayah sama ibu tuh sudah mengharuskan kita, ya selain ya pendidikan agama pasti dapat di sekolah-sekolah, kita dilesin ngaji ya, Bu ya. Jadi dari kecil tuh kita udah ya biasa gitu les ngaji, mulai dari Iqra terus lanjut ke Al-Quran. Jadi paling tidak tuh kita sudah mengenal Al-Quran dari kecil gitu. Dasarnya tuh dasar pendidikan agama tuh alhamdulillah orang tua saya tuh cukup aware dengan itu, terutama ya sama si ibu dan ayah dengan cara yang berbeda gitu. Kayak gitu sih. Iya. Kayak Idem, gitu. idem. Dan dari ini sih learning by example ya, karena saya ngelihat kedua orang tua saya tuh ya alhamdulillah sholatnya rajin gitu ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan kita alhamdulillah dari kecil sampai udah seumur gini nih, tiap bulan puasa kalau bisa kita sholat tarawih itu bareng. Itu Itikaf berjamaah, juga, gitu-gitu. itikaf juga Tapi sebenarnya emang gitu. ini tuh intinya di ibu sih. Ayah juga cerita ya. Izin cerita dulu lah ini ya Iya, backgroundnya. Kayaknya nggak apa-apa deh, karena ayah juga pernah cerita ini sih di beberapa Podcast. podcast. Jadi kayak waktu menikah sama almarhum ibu kami, kayak ayah tuh masih wah Rock and roll lah. rock and roll banget. Ya, betul. Punten banget ayah cerita. Bahkan di kulkas masih kayak ada minuman keras apa gitu-gitu. Ini bener-bener ayah cerita waktu apa H+1 ibu meninggal, kan ayah suka ngomong ngalir ya, kita sebagai anak kayak dengerin. Oh gitu ya, terus kayak ibu kamu tuh yang mengubah ayah gitu. Terus ayah tuh emang melakukan banyak hal perubahan dalam diri tuh karena cinta. Ayah cerita. Dan karena ayah tuh kayak pengen banget punya istri kayak ibu. Menurut ayah dulu ibu cakep banget, terus islami, dan ayah naksir waktu ngeliat ibu sholat pas lagi syuting sama baca Quran. Pas lagi syuting kan. Iya. Kata ayah jarang banget orang lagi syuting sholat sama baca Quran, terus ayah langsung naksir gitu. Nah dari situ terus ayah jadi ikut ibu haji, karena kata ibu kalau ayah nggak ikut, ibu akan pergi sendiri. Terus kata ayah, wah, jangan sampai bini gue pergi sendiri gitu. Harus ada muhrimnya kan. Iya, makanya. Iya emang, cuman ibu sekarang kita tuh mungkin banget. Iya, dulu ibu enggak. kita tuh ini strong will gitu loh. Persistence. Jadi emang dalam membina keluarga, ayah juga menyesuaikan dengan apa yang menurut ibu baik, dan ya jadinya bentuknya mungkin kayak kita ya, learning by example. Kita ngelihat ibu, tapi emang ibu tuh strict banget sih. Kalau aku tuh inget umur berapa aku nggak sholat, ibu tuh emang wah bener-bener ngeri gitu. Jadi jujur di aku awal-awal aku sholat aku takut ibu, abis itu ya takut Allah. Cuman mungkin ada hal-hal yang emang harus diketatin dulu ya di awal, abis itu baru jadi habit, kebiasaan. Baru gitu. tumbuh kesadaran dari situ. Dan jadi kayak ada pakem-pakemnya kita tuh ya udah secara natural ada di kita, karena emang daily life kita tuh ada pakem-pakem itu yang emang udah ditumbuhin sama ibu. Iya, betul. Gitu. Jadi tetap mungkin bisa get along sama teman-teman yang berbeda, yang kehidupannya gaya hidupnya beda, nggak apa-apa. Cuma kita tahu batasannya di diri kita tuh gimana. Kalau aku sih gitu, Mbak. Iya, betul. Jadi kalau bisa dibilang kayak naik sepeda gitu ya, bawa orang tua yang mengajarkan gitu sampai pegangin, terus dilepas sampai mengenal Islam dari diri sendiri, benar nggak sih? Yes, betul. Tapi awalnya memang dipandu ya. Kan madrasah pertama anak tuh katanya sih Emak ya dan babeh gitu ya. Ya udah, jadi ya itu yang terjadi gitu. Tapi jadi kita we're learning by ibu example. tuh ini sih kerasa banget ya, kayak menjadikan meja makan seperti ruang diskusi gitu. Gue inget banget pesan ibu kan, kayak hidupin meja makan apa yang gitu-gitu. Karena di meja makan biasanya kita ngobrol juga, kayak ayah atau ibu, biasanya ibu kalau cerita kita dengerin, itu sering kali terjadi di meja makan. Jadi sambil makan tuh kita sambil ngobrol. Kayak gitu. ibu lagi bikin riset apa, mau submit jurnal apa yang Copernicus tapi tentang kayak halal ekosistem. Kadang kita dengerin gitu. Ngerti kagak sih, cuman oh gitu ya Bu ya, si paham ya kan. Gitu. Cuman mungkin itu yang ngebentuk ya, dari kita jadi ada pakem-pakem tersendiri gitu. Iya. Dan ibu sering kali menularkan ilmunya ketika kita lagi makan kan. Ibu kan hobi cerita, tapi kadang kan dia mungkin kita hobi makan. Iya, nah ya udah ketemu di meja makan gitu. Transfer ilmunya. Di titik mana begitu kalian beranjak dewasa, mengenal Islam secara
soul searching sendiri. Soul Jadi searching. Soul Aku pas searching. kerja di Upin Ipin sih aku. Kerja di Upin Ipin. Iya ya. Aku pas ini sih pas udah kuliah menuju ke kerja. Iya, karena kan di sana pada saat kita sekolah, kuliah, kerja kan ketemu orang kan semakin dinamis gitu kan Pak, gitu dengan cara pikir latar belakang yang berbeda-beda gitu. Di situ aku jadi melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas lagi gitu. Jadi ya bagusnya adalah semakin kita mengenal banyak orang, di aku jadi semakin tidak judgmental gitu, karena banyak juga orang-orang yang aku kenal dulu gitu ya, mungkin sorry to say kayak ya boro-boro sholat gitu ya, inget aja udah syukur, tapi sekarang malah jauh lebih bagus dari aku gitu ilmu agama for example gitu, atau orang-orang yang dulunya gimana sekarang udah berubah tuh banyak banget. Jadi kayak jalan hidup orang tuh ternyata sedinamis itu gitu. Jadi aku ya untuk sekarang lebih memutuskan untuk ya udah aku observer aja, nggak mau kayak terlalu banyak menghakimi orang, karena pada akhirnya journey setiap orang itu Beda-beda akan ya. berbeda-beda Benar sih. gitu Dan- positifnya jadi kayak gitu Kan lebih ke situ. it's not for us to judge. Iya, Menjudge Setiap itu kan orang. it's his will, his domain. his domain ya, betul. Pada akhirnya Setuju. gitu. Pada Jadi akhirnya gitu. lebih kaya ya karena ayah ibu. Tapi dasarnya memberikan udah ada dari landasan. orang tua. Iya, gitu. dari landasan terus kalian mengembangkan sendiri. Waktu di Upin Ipin apa cerita yang berkesan? Oh, karena culture-nya Islami banget. Banget. Walaupun di dalamnya ada banyak teman-teman dari agama lain. Nggak banyak sih. Ada sekitar 20% lah. Ada yang Chinese, ada yang Kristen dan lain sebagainya. Cuman emang majority tuh Muslim, Iya. dan Muslimnya juga di Malaysia kan kayak pakai kerudung banget gitu. Jadi aku juga mulai pakai kerudung tuh karena di sana. Dan waktu di Upin Ipin tuh emang konten intinya tuh bikin sesuatu yang value-nya baik buat anak-anak. Iya. Jadi emang culture-nya tuh diciptakan sebegitu hangat dan islami gitu di kantor Laskopak Production itu tempat aku kerja. Malaysia. Jadinya lama-lama kebawa pakai kerudung karena ada kajiannya juga setiap minggu, aku lupa hari apa, selesai office hour gitu. Dan suka ada diskusi-diskusi kecil di suraunya. Jadi apa ya, kayak aku kebawa lingkungan sih pas di Upin Ipin itu. Nah dari situ jadi suka denger kajian ustadz Amerika kayak Ustadz Noman Alika, Mufti Meng gitu-gitu. Mufti Meng. Itu dari Iya. dari Zimbabwe. Morning Askar. Zimbabwe. Iya, kan Mufti seru Meng banget seru ya. banget. Bagus Mufti Meng. Inggrisnya juga yang mudah dipahamin, Iya. enak gitu. Itu Noman Ali kan juga bagus. iya, itu kan teman-teman Malaysia biasanya mendengarkan mereka. Kalau mereka ke Malaysia tuh ngajak aku ikut ke masjid yang di Putrajaya, Dan nonton bahasa mereka. Inggrisnya bagus ya. Jadi dengar mereka kajian tuh sekaligus belajar bahasa Inggris. Jadi dua ini dapat Iya. ya. Ilmunya dapat, Terus terus Ngelancarin bahasa dapet. Inggrisnya juga gitu. Enak Dan aja. nalarnya tuh dipakai gitu loh sama Iya. ustadz-ustadz. Aku sampai itu. sekarang setiap Seneng. pagi sama malam kan zikir pagi petang Iya, itu Masya Allah. dipandunya sama Mufti Meng. Oh Iya, aku suka banget Mufti. Hebat. Dia seger gitu. Iya. Aku nonton waktu di ini Istora. Istora Waktu ya. dia kesini. Iya. Keren. Jadi ada dampak dari lingkungan juga ya. Iya banget. Jadi benar juga ya kalau kita mau pinter, kita bergaulnya sama orang-orang yang Iya. berilmu. Kalau Betul. mau Iya. wangi sama penjual minyak Penjual wangi. bener. Bener Pak. Dan kalau mau sukses sama Orang sukses. Iya betul. Ini kan dunia entertainment itu adalah dunia yang gemerlap gitu. Dan kalian berhasil menavigasi being an entertainer, tapi juga tetap dalam koridor Islam. Insya Allah, amin. Jadi Insya malu. Allah. Aku harusnya pakai ini apa? Itu kan sebetulnya enggak lah. Enggak. Dan Jadi malu. Enggak. Mbak Nur juga pakainya baru 12 tahun. Tapi Itu nggak baru, Pak. Itu lama Itu Pak. nggak baru 13 tahun setelah punya Sulaiman. Oh. Dia panggilannya itu setelah Panggilannya Sulaiman. Jadi itu. mungkin ada dari lingkungan, tapi juga ada like major event buat Iya. Mbak Nur. Nah, susah nggak sih maintain kehidupan yang berbasis Islami di tengah dunia gemerlap sebagai entertainer? Gimana lu Map? Oke, kak gue mulu Kan lu sih. kakak. Aduh, aku jadi malu. Salah sendiri jadi Iya, kakak. iya, iya.
gitu menghormati ya. yang lebih tua. Itu dia menghormati itu. Gimana ya? Kalau aku sendiri sampai sekarang masih menganggap diri aku ini pembelajar sih, learner, lifetime learner gitu. Jadi tapi aku percaya segala hal yang datang dari Islam itu pasti baik, pasti bagus, pasti tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita gitu. Dan seharusnya tuh applicable, jadi nggak susah untuk diterapkan. Tinggal gimana caranya kita ngebawa diri aja gitu. Dan saya sendiri juga saya sadar betul saya ya secara penampilan masih jauh dari sempurna gitu ya gitu. Tapi saya selalu mengakui bahwa prinsip-prinsip Islam itu selalu baik dan yang menyelamatkan hidup saya gitu. Jadi untuk hal-hal yang prinsip tuh I keep it for myself. Tapi ketika aku berbaur atau ketemu sama orang-orang yang beda, ya prinsipnya kayak lakum dinukum waliyadin aja. Kayak lu gue lu nggak ganggu lo, gue juga gue nggak ganggu lo juga jangan ganggu gue dong gitu. Jadi kayak mutual respect aja. Karena pada akhirnya kita akan bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri-sendiri gitu. Keren. Nggak juga sih. Mantap. Gitu. Ciki, kalau saya ada nggak tips? Ini kan ada anak-anak muda juga yang Pak. masuk di dunia entertainment much younger than kita semua. Ada nggak tips buat mereka supaya mereka ini bisa di dalam dunia yang mungkin lingkungannya tidak mendorong lebih bergaya hidup Islami, tapi mereka tetap ada dalam koridor? Interesting sih Pak. Soalnya sebenarnya biasanya apa ya? Mungkin aku mengaplikasikannya ke diri aku aja. Jadi sebenarnya aku tuh kayak kurang ngurusin orang mau apa tuh terserah gitu. Cuman sekarang tuh aku ngelihat ada orang yang menganggap misalnya ada orang wah sholat, wah jadi kayak gimana banget. Padahal kan sholat itu kan bare minimum ya Pak, dan itu hal wajib gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan menjaga yang wajib. Kayak menjaga yang wajib. sholat, puasa. Iya, sholat, ya. puasa, Pas terus bulan Ramadan. menjauhi yang jelas halal haramnya Zakat. gitu, melakukan Jauhi. zakat, ziswaf gitu. Mungkin bisa dimulai dari itu. Jadi itu tuh Pelan-pelan. ibaratnya kayak udah guide utamanya itu. Terus Mungkin nambah nanti, yang sunnah-sunnah gitu. iya, nanti. mungkin nanti akan Pelan-pelan. ngalir dengan sendirinya Betul, gitu. Jadi betul. kalau kita paling nggak Pak, kalau misalnya kita tetap sholat 5 waktu, kita kemana aja itu kayak ada penjagaan. Yes. Ya maksudnya simpel aja sih kayak gitu. Jadi aku rumusin ya 3 Siap, ya. siap. Start with yourself. Start with yang wajib. Iya. Dan let it flow. Let it Itu flow. ya, let it flow. Bener nggak? Iya benar-benar. Pasangan itu the best. Benar-benar. Karena ini kalau saya boleh sedikit sharing Pak, karena kan dulu kan aku lumayan lama kerja di media juga, so I know how the people in media behave dengan tuntutan pekerjaan yang sorry tuh saya tidak seperti pekerjaan normal pada umumnya gitu. Banyak teman-teman saya yang muslim tapi dia untuk menjalankan puasa full selama 30 hari aja tuh susah banget gitu. Padahal laki-laki ya, kalau perempuan kan wajar ya karena kan ada hal-hal yang kita berhalangan gitu. Tapi kalau laki-laki kan harusnya kan full. Itu aja tuh untuk beberapa teman saya ketika masih di media dulu tuh susah gitu, karena yang mereka nggak sempet sahur lah gitu, dan juga apa mungkin kalau lagi liputan mudik tuh apa kayak dehidrasi gitu. Jadi emang harus buka, karena kalau nggak buka dia bisa fainted atau apa gitu, bisa sakit. Dan penyakit orang media tuh kan kayak sorry ya, kayak banyak banget gitu, tifus, demam berdarah yang ngeri-ngeri gitu, karena kecapean, karena memang gaya hidupnya tuh seperti itu gitu. Memang sih itu semua balik lagi ke kita, cuman kan kita nggak tahu setiap orang kan kehidupannya seperti apa, tantangannya seperti apa, kan beda-beda. Jadi ya itu dia tadi, makanya kenapa saya tidak judgmental, karena aku ngelihat selama kita masih ada itikat untuk belajar dan berusaha menjadi lebih baik, ya udah kita saling mengencourage aja gitu. Alhamdulillah di tim media saya waktu dulu di kementerian, saya tahun pertama itu masuk di bulan suci Ramadan pada ngerokok, pada makan. Iya. Tapi saya juga nggak judgmental. Saya memberikan dorongan kepada mereka. By the time I left the ministry, mereka udah bukan puasa puasa bulan Ramadan aja, udah puasa sunnah. Oh, Masya Allah, itu kan kemajuan kan. Iya. Oke, ini sekarang saya mau fokus ke
Ciki dan Iya, Pak. Bella mengenai Ciki Go. Ciki Go. kita lagi pakai. Iya. Dan ini Free Palestine. Iya. Free Palestine. Free Palestine. Nah, Palestine, tunjukin dulu. guys. Ini gimana sih Long live the sampai resistance. sampai ke akhirnya menggunakan fashion sebagai media untuk menyuarakan perjuangan. Karena Ciki. itu dia Pak, aku tuh pengen mempop culture-kan isu Palestina. Sehingga isu Palestina tuh enggak kalau dari aku ya gitu, enggak hanya dimiliki kayak mungkin yang muslim aja gitu. Jadi awal mula aku kepikiran untuk mempop culture-kan isu Palestina dalam produk fashion karena waktu itu aku ngobrol sama teman aku yang bukan muslim, teman-teman di aktivis juga kayak kontras gitu. Concern dengan isu Palestina, ngelihat dari sisi kemanusiaannya, pengen pakai atributnya tapi kok Islam banget ya bentuknya. Gue make tuh ini Maksudnya mungkin segmented awkward, gitu loh Pak. awkward Jadi gitu. kalau buat Shawl Iya. gitu. betul kayak gitu kan Shell. kan kita pengen masuk ke Kafayet. Iya. Bener. Terus dari situ Pengen masuk anak Jaksel gak sih? iya, dan itu tuh lumayan banyak. Terus kayak teman-teman band yang kayak The Brandals apa Hindia, gitu-gitu, iya. Hindia kan, bass juga itu udah mulai menunjukkan pro Palestina. Ya tapi yang ada atribut-atribut Palestina tuh Ya gitu. masih kayak segmented gitu loh. Segmented, Punten ya ya. Pak, dari segi visual gitu-gitu. Akhirnya udah aku kepikiran aku bikin aja versi pop, lebih pop artnya. Terus bahannya juga jeans biar lebih wearable. Terus kayaknya awal-awal make tuh dipakai manggung sama Mbak Enda sama Mas Reza deh. Iya, Enda dan Reza. Iya kalau nggak salah Iya. itu. Terus abis itu musisi-musisi lain mulai Mulai aware. melihat gitu. Jadi emang karena aku ngerasa ya isu almarhum ibu kita yang ibu tuh suka ngomong kayak soal Palestina itu nafasnya emang masih panjang. Betul. Karena ini mereka juga perjuangannya panjang banget dari zaman Iya. Intifada, dari zaman mungkin Sykes and Picket apa dan lain sebagainya, Iya, panjang banget. bener. Dari zaman Dan- Nabi iya. Musa kali. Iya, Yusha Binun sih sebenarnya yang betul. bikin masuk. Nah, Bener. anyway maksudnya nafas yang panjang ini dibersamai dengan sesuatu yang pop culture gitu yang bisa dipakai gitu loh. Iya. Jadi Jadi kan salah satu media tetap penyebar bisa message. menunjukkan kalau kita tuh berpihak loh sama Palestina. Jadi Iya. raising awareness, nularin dari hal-hal kecil, terus jadi apa ya? Statement. Jadi isunya tuh nggak mati gitu Pak. Emang aku tuh sebenarnya bikin Ciki Go tuh emang backgroundnya tuh aktivisme sih Pak. Awalnya bahkan kan Ciki Go tuh emang ya dari produk-produk yang bikin buat iuran publik kayak Indonesia Mengajar yang gitu-gitu. Terus teman-teman tuh cerita ini tuh bagus loh Cik kalau jadi brand gitu. Tadinya tuh emang pure buat kayak keuntungannya didonasiin yang kayak gitu-gitu. Dan Social business. iya semacam itu. Akhirnya udah pas pandemi bener-bener dijadiin brand, ada namanya Ciki Go. Dan ya udah jadilah kayak sekarang. Tapi emang nafas aktivisme itu nggak bisa dihilangkan. Dan Mungkin karena emang semuanya keluar dari kepala saya Pak. Iya. Gitu yang emang saya mungkin bergerak bensinnya tuh aktivisme mungkin ya. Bella dukungnya gimana, Bel? Saya menjadi Model. model tetap ya, kontrak hidup Pak dari Ciki Go. Nanti dia hari apa mau di Movies? Besok. Besok, besok iya, Movies ya? betul. Iya, Pak. Keren. Model utamanya Kalau Bella lagi Hadid free. Pak, Bella Hadid. versi Tangsel ya. Seneng banget. Dan kita lihat Ciki Go. Betul. Oh iya Bella. Ada titipan pertanyaan nih katanya. Oke. Bagaimana dengan update tentang perjodohannya? Waduh. Apa Pak, lu Bel, cariin tahu, dong, Bel? Pak, Mana? buat kakak Saya saya. kebetulan nih Pak, Kakak Bapak saya jangan baik banget Pak, beneran ya Allah. saya pernah cantik ditanya, banget, saya dan- pernah tanya sama Cantik itu, banget. ditanya sama Mbak Erna ya, Mbak Erna itu apa? Mbak Erna timnya? kesayangan kita. Betul, timnya Pak Sandi. Emang kejadian bagaimana? Kayak gimana sih Bel? Aku kebetulan, aku kan nggak mungkin sama Pak Sandi ya gitu. Cuman aku cari bapak-bapak. speknya, iya kayak saudaranya ibu juga ya, secara tidak langsung Pak Sandi udah jadi keluarga, jadi udah nggak mungkin. Tapi saya cari speknya yang mirip-mirip Pak Sandi memang gitu. Oke, nanti dikasih tahu sama. Maaf ya teman-teman. Bukan Pak Sandinya Ini ya. kayak bercandaan bukan. kita di kamar. Tapi nanti bisa dikasih tahu ke Bu Nur karena Bu Bu Nur, Nur oke. tahun
ini sudah menjodohkan Iya, benar. sekitar 13 yang udah jadi couple. Jadi Wah, suami istri. betul. Aku Jadi bilang, ini Bu Nur nanti- kalau ada Pak Sandi KW boleh ya, Bu? Itu juga boleh. Itu juga, Bella juga mau katanya. Oh, Bella juga ya. Nama kita udah sama kan, Bel? Sama, Dan Bella Fauzi juga. Iya, bener. Dia Lucu banget. untung gak gua haki Di tahu. Net TV juga ya dulu. Bener. Kalau Baik. misalnya itu bayar Jadi itu. seru banget percakapan kita. Ini sudah di penghujung. Mungkin Ciki sama Bella ada pesan-pesan penutup. Silakan. Aku mau Oke. bawa ini buat Bu Nur ya jatuh. Apa itu? Ini ada scarf. ini Ciki bawa scarf buat Ini juga Bu Nur. bagian dari Ciki Go ya. Iya Pak, semoga Bu Nur suka. Ini Pasti buat- suka. Maaf nanti dipakai. gambarnya kayak anak-anak Pak. Oh nggak apa-apa, Gambar saya dia kayak anak-anak dia soalnya. suka banget dan kan anak saya kebetulan di New York, jadi Iya. produk-produk Cikigo ini nanti Masya kita Allah. auction di sana setelah kita pakai. Iya, Bu Nur tuh Terus baik banget. hasilnya nanti kita akan sumbangkan buat perjuangan Amin. saudara-saudara kita di Palestina. Wih. Oh, Masya Allah, Mungkin berkah saya selalu bisa ya, Pak. izin buka Pak. Terima Tunjukin. Jadi ini ide basicnya tuh dari Kevi ya. Mm-mm. Oh, Tapi oke. Ada emang Masjidil saya Aqsa bikin nih. lucu-lucu Ada gitu Aqsa. Pak. Biar lebih pop culture aja. Dan di sini ada tulisannya courage. Courage. Ini. Courage. Aku Palestina. jembrengin, aku Yoi. jembrengin. Nanti Saya akan- model tetap. Makasih model tetap. Iya. Tapi Ada ini bisa resistance. ini bisa jadi shawl juga. Ada bisa banget. Kakakku kalau pakai jadi shawl. Ada resistance, courage, terus ada tulisan Palestine-nya dan ini elemen-elemen perjuangan kayak misalnya ada rompi persnya. Iya. Ya, kita kan bisa tahu semua ke-update dari tentang Palestina di dari Gaza. media. Itu kan dari pers-pers yang aduh, Iya. benar-benar memperjuangkan Itu nyawa. mereka iya. Freedom tuh. Keren Dan- banget. Dan ini dan emang bisa didapatkan di mana? Di Ciki. Cikigo.id. toko hijaunya Cikigo. Toko hijaunya Iya, online-nya masih cikigo.id. itu. Iya, Cikigo.id. Toko Dan orang juga nggak? Instagramnya Cikigo. Iya, Cikigo.id. Betul. Cikigo.id. Oke, Iya. kita dukung dan ini aku kasih ke Bu Bu Nur Nur, dan iya. Bu Nur diberi tugas tahun ini mudah-mudahan bisa dapetin pasangan Oh buat ya Allah, Pak. Amin ya Allah, itu amin paling kenceng Pak. Iya, Pak. Pak, saya bercanda ya, Pak ya. Enggak, Pak, Tapi kalau serius, dicariin Pak. juga Nah, enggak ini apa-apa. serius. Serius banget buat kakak saya. Oh iya iya. Enggak iya. bercanda. ini project terbesar kita nih. Oh gitu ya Allah, Pak Sandi. Berarti Bu Nur Makasih kalau ya. Tapi Sur enggak Darjus kalau gitu bukan banyak ya. kalau bukan orang Indonesia nggak apa-apa ya? Kasih Islam sih kalau di keluarga kita ya. Ya iya. Soalnya kalau misalnya udah beda server agak susah tuh Pak kalau Iya. di keluarga saya. Pak. Dari tadi kan kita udah ngobrolin banyak hal nih, bagaimana cara kita mengenal dan menerapkan nilai-nilai Islam dari rumah dan diri sendiri. Nah, biar semua orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki dan mengenal nilai Islam dengan seru. Ada yang udah dengar tentang Find Your Pahala Challenge dari Muslim First? Wah, Belum, kebetulan belum Pak. Kita belum dengar Pak. Mm-mm. Jadi gini, FYP ini adalah challenge yang ngajak kita buat makin rajin ibadah dengan cara yang seru. Setiap kita sholat, baca Quran, zikir, atau melakukan amalan baik lainnya, kita bakal dapat poin. Langsung dapat poin. Dan poin ini bisa ditukar jadi tiket undian buat dapetin paket umroh dan haji ONH Plus. Wah, Masya Masya Allah keren banget Seru ya. banget. Orang Seru jadi kayak banget. makin termotivasi gitu ya Pak ya Betul. buat nambah bacaan. Jadi pengen rajin beribadah. biar Benar dapat banget, benar. free Jadi umroh. kalau yang suka olahraga itu kan ada aplikasi seperti Strava. Oke. Nah, ini Stravanya untuk beribadah. Oh, Dan ini kesempatan emas dan kita jadikan Ramadan kita lebih bermakna. Challenge ini dimulai dari mulai hari pertama puasa. Jadi pas banget untuk memotivasi kita. Semua mungkin kita mau komplitin 30 juz. Kalau Wow. cuma sekali nggak Masya cukup, Allah. mungkin 2 kali. iya. Totalnya ada puluhan paket umroh serta kesempatan untuk naik haji bareng Muslim First yang bisa teman-teman di rumah dapetin. Wow. Masya Caranya Allah, gimana keren Pak kalau teman-teman di rumah? Caranya mau gampang banget, tinggal download aplikasi Muslim First, daftar dan langsung mulai kumpulin poin-poin dari ibadah harian kalian. Yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul Masya khairat, Masya Allah. Ya, Ayo aku jadi teman-teman mau kita harus langsung cobain ya. Coba Yuk. mana HP lu? Gue Ayo. downloadin. Ada di tas. Abis itu kita langsung download ya. Muslim First. Bener ya? Mbak Iya. Oke. Mari kita manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin karena siapa tahu kalian yang berangkat ke tanah suci bareng Muslim First. Download Muslim First-nya sekarang juga.
Oke. Kalau gitu kita tutup pembicaraan kita dan Yes. mengucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil dan alamin. mudah-mudahan sesi Find Your Pahala FYP ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih ke Mbak Bella dan Mbak Ciki. Makasih Pak Sandi. Kita yang makasih. Iya. Sampai jumpa di episode berikut dari FYP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.